Orang banyak tuh sekarang udah gaji urusan ijazah dan narkoba. Ya, sama dia. Apakah masih perlu kita keributan soal ijazah Jokowi ini ya? Oh, perlu ya. Perlu. Kenapa? Kalau masalah ini bisa clear and clean, kan kita bisa move on ya. Nggak ada ngurus-ngurus Pak Jokowi lagi ya. Betul. Sudah end kita dengan Pak Jokowi harusnya. KPU memverifikasi berkali-kali. Nah, saya ingin membuktikan bahwa kemudian KPU melakukan verifikasi dengan hati-hati, dengan benar, dan melibatkan banyak pihak terkait dengan ahli-ahli pendidikan dan bahkan juga pihak sekolah itu sendiri. Nah, ini kan bahwa sebetulnya kalau kemudian KPU dianggap mungkin misalnya ada kesalahan di KPU membuktikan bahwa di Provinsi Sumut KPU sudah membuktikan bahwa kami melakukan verifikasi yang begitu dalam, sehingga ketika dinyatakan oleh sekolah tersebut bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah di situ dan tidak pernah mengeluarkan ijazah, maka kami menyatakan dia tidak masuk atau kemudian TMS. Orang banyak tuh sekarang udah gaji urusan ijazah dan narkoba. Ya, sama dia. Kalau ada ijazah itu ini ijazah saya. Itu nah, dengan demikian ini kan saya pusing ya, pusing orang kalau ada ijazah itu ini ijazah saya. Ini kan saya pusing ya, pusing orang. Apakah masih perlu kita keributan soal ijazah Jokowi ini ya? Oh, perlu ya. Perlu. Kenapa? Karena Anda tahu ya, supaya orang-orang politisi ya, seperti Jokowi atau Anda ya, itu kita harus benar-benar taat aturan, kejujuran politik itu penting. Kalau masalah ini bisa clear and clean, kan kita bisa move on ya. Nggak ada ngurus-ngurus Pak Jokowi lagi ya. Betul. Sudah end kita dengan Pak Jokowi harusnya. Itu juga yang berkali-kali orang nanya. Ini kan PDIP, loh, kita ini partai tidak ditugasi untuk memeriksa ijazah orang. Negara membayar yang namanya KPU, Bawaslu, untuk menguji secara administratif. Itu kan harusnya tugas KPU ya, yang kemudian mengecek barang itu. Kan gitu nih. Masa partai politik kan nggak mungkin, karena itu urusan pribadinya kan. Lalu Bawaslu melakukan recheck terhadap temuan atau keabsahan yang dinyatakan oleh KPU. Kan untuk itu mereka dibiayai negara. Siapa yang harus bertanggung jawab? Masa kita partai politik? Kan gitu nih. Padahal sudah ada institusi yang dibiayai oleh negara untuk melakukan fungsi-fungsi itu. KPU memverifikasi berkali-kali bahwa ini ada prinsip kehati-hatian di sini. Misalnya saja ketika tadi Mas Suryo mencontohkan Pak Jaya Saragih, ya ketika itu di Simalungun dia bisa jadi bupati, tapi ketika menjadi gubernur KPU melakukan tim verifikasi kembali, SMA yang mengeluarkan ijazah yang diserahkan kepada kami untuk Profesor Pak Saragih itu ternyata sekolah tadi tidak mengakui, gitu loh. Ya, sekolah tidak mengakui, sehingga kemudian kami mengambil tindakan tegas mengatakan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara ketika itu bahwa ini tidak bisa kemudian diloloskan menjadi calon pasangan gubernur di Pilkada 2018 lalu. Nah, saya ingin membuktikan bahwa kemudian KPU melakukan verifikasi dengan hati-hati, dengan benar, dan melibatkan banyak pihak terkait dengan ahli-ahli pendidikan dan bahkan juga pihak sekolah itu sendiri. Nah, ini kan bahwa sebetulnya kalau kemudian KPU dianggap mungkin misalnya ada kesalahan di KPU membuktikan bahwa di Provinsi Sumut KPU sudah membuktikan bahwa kami melakukan verifikasi yang begitu dalam, sehingga ketika dinyatakan oleh sekolah tersebut bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah di situ dan tidak pernah mengeluarkan ijazah, maka kami menyatakan dia tidak masuk atau kemudian TMS. Tidak memenuhi syarat. Jadi kuncinya di institusi pendidikan ya. Kalau kasusnya Pak Jokowi berarti UGM yang jadi kunci. Sekali KPU mengatakan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi forensik, tapi KPU hanya melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan di mana yang bersangkutan bersekolah. Ya, bagus itu. Enggak, ini saya puji ya KPU ketika melakukan di Sumatera Utara. Mohon itu juga dilakukan juga pada yang kita perbincangkan ini. Apakah dalam kasus ijazahnya Pak Jokowi ya, kalau ini misalnya bukan ijazah satu, apakah KPU juga memverifikasi? Apakah itu diverifikasi atau tidak? Tentu diverifikasi ya. Kalau kemudian, jadi gini, ada persyaratan-persyaratan yang kemudian kita harus verifikasi berdasarkan peraturan undang-undangan. Kalaupun kemudian peraturan undang-undangan mengatakan bahwa dari SD, SMP, SMA dan
ijazah terakhir, tentu kami juga harus bisa melakukan verifikasi terhadap tatanan tersebut, gitu kan. Nah, sama seperti ketika Pilkada 2018 lalu, SMA-nya ternyata bermasalah. Kami katakan bahwa SMA tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah sini, dan ijazah ini tidak pernah dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Maka kami menyatakan tidak memenuhi syarat. Oke, artinya kalau track recordnya Pak Jokowi clear dari dari bupati SMP, clear dari bupati SMP, wali kota Solo, ya, wali kota Solo. Kami melakukan verifikasi ulang, tidak lantas kemudian himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Kami menyambut kejujuran kebenaran. Nah, demi tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri mengenai siapa yang bisa membuktikan bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu palsu, maka akan keluarkan sejumlah uang. Iya. Dan angkanya begitu. Angkanya juga sangat spektakuler. Terkait dengan upaya kriminalisasi yang saat ini tengah berjalan, kami menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi, supaya proses ini berjalan secara benar, terutama pihak Polri harus netral. Pihak Polri tidak boleh berpihak karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Teman-teman, ada yang 100% yakin ijazahnya Pak Jokowi palsu? Asli nggak? Nggak, asli dulu. Asli dulu. Ada yang 100% dari dampak ini? Menjadi bertanya-tanya kan? Nah ini, pertanyaan ini adalah pertanyaan ini yang membuat kami, ini adalah perilaku yang tidak biasa. Kalau itu asli, dan itu sudah dinyatakan oleh lab sampai kemanapun, di laboratorium, uji kertas dan lain sebagainya, serta foto dan lain sebagainya, bahwa itu asli, saya yakin kok pihak pembenci Jokowi atau orang-orang yang memang menaruh kebencian terhadap Bapak Joko Widodo, ya, yang memang betul-betul saya anggap perilaku tidak biasa yang biadab, ya, bisa dikutip gitu. Mas Suryo mencontohkan Pak Jesa lagi, ya ketika itu di Simalungun dia bisa jadi bupati, tapi ketika menjadi gubernur KPU melakukan tim verifikasi kembali, SMA yang mengeluarkan ijazah yang diserahkan kepada kami untuk Pak Saragi itu ternyata sekolah tadi tidak mengakui, gitu. Ya, sekolah tidak mengakui, sehingga kemudian kami mengambil tindakan tegas mengatakan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara ketika itu bahwa ini tidak bisa kemudian diloloskan menjadi calon pasangan gubernur di Pilkada 2018 lalu. Nah, saya ingin membuktikan bahwa kemudian KPU melakukan verifikasi dengan hati-hati, dengan benar, dan melibatkan banyak pihak terkait dengan ahli-ahli pendidikan dan bahkan juga pihak sekolah itu sendiri. Nah ini kan bahwa sebetulnya kalau kemudian KPU dianggap mungkin misalnya ada kesalahan di KPU membuktikan bahwa di Provinsi Sumut KPU sudah membuktikan bahwa kami melakukan verifikasi yang begitu dalam, sehingga ketika dinyatakan oleh sekolah tersebut bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah di situ dan tidak pernah mengeluarkan ijazah, maka kami menyatakan dia tidak masuk atau kemudian TMS. Tidak memenuhi syarat. Jadi kuncinya di institusi pendidikannya. Kalau kasusnya Pak Jokowi berarti UGM yang jadi kunci. Sekali KPU mengatakan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi forensik, tapi KPU hanya melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan di mana yang bersangkutan bersekolah. Ya, bagus itu. Enggak, ini saya puji ya KPU ketika melakukan di Sumatera Utara. Mohon itu juga dilakukan juga pada yang kita perbincangkan ini. Apakah dalam kasus ijazahnya Pak Jokowi ya, kalau ini misalnya bukan ijazah satu, apakah KPU juga memverifikasi? Apakah itu diverifikasi atau tidak? Tentu diverifikasi ya. Kalau kemudian, jadi gini, ada persyaratan-persyaratan yang kemudian kita harus verifikasi berdasarkan peraturan undang-undangan. Kalaupun kemudian peraturan undang-undangan mengatakan bahwa dari SD, SMP, SMA dan
ijazah terakhir, tentu kami juga harus bisa melakukan verifikasi terhadap tatanan tersebut, gitu kan? Nah, sama seperti ketika pilkada 2018 lalu, SMA-nya ternyata bermasalah. Kami catatkan bahwa SMA tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah sini dan ijazah ini tidak pernah dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Maka kami menyatakan tidak memenuhi syarat. Oke, artinya kalau track recordnya Pak Jokowi clear dari dari bupati SMP, clear dari bupati wali kota Solo. ya, wali kota Solo. Kami melakukan verifikasi ulang, tidak lantas kemudian himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Kami menyambut kejujuran kebenaran. Nah, demi tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri mengenai siapa yang bisa membuktikan ya, bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu palsu, maka akan keluarkan sejumlah uang. Iya. Dan angkanya begitu. Angkanya juga sangat spektakuler. Terkait dengan upaya kriminalisasi yang saat ini tengah berjalan, kami menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi, supaya proses ini berjalan secara benar, terutama pihak Polri harus netral. Pihak Polri tidak boleh berpihak karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Teman-teman, ada yang 100% yakin ijazahnya Pak Jokowi palsu? Asli nggak? Nggak, asli dulu. Asli dulu. Ada yang 100% dari dampak ini? Menjadi bertanya-tanya kan? Nah ini, pertanyaan ini yang membuat kami, ini adalah perilaku yang tidak biasa. Kalau itu asli, dan itu sudah dinyatakan oleh lab sampai kemanapun, di laboratorium, uji kertas dan lain sebagainya, serta foto dan lain sebagainya, bahwa itu asli, saya yakin kok pihak pembenci Jokowi atau orang-orang yang memang menaruh kebencian terhadap Bapak Joko Widodo, ya, yang memang betul-betul saya anggap perilaku tidak biasa yang biadab ya, bisa dikutip gitu.